Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, tetap semangat ya. Jaga kesehatan, disiplin cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pakai masker ketika berada di luar rumah. Jika tidak penting sekali untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian keluar rumah untuk bepergian. Ini demi menjaga kesehatan kalian semua di musim pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu anak-anak. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari semuanya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini semua hadir bukan? Materi hari ini menyimpulkan informasi laporan percobaan. Adakah yang masih ingat dengan pelajaran sebelumnya? Yang kemarin Bapak berikan, tentunya kalian sudah punya catatan, sudah punya materi dari Bapak yang diberikan pada pelajaran yang lalu. Pada pembelajaran yang lalu, kita membahas tentang cara mengidentifikasi teks laporan percobaan. Anak-anak masih ingat mengidentifikasi teks kemarin, yaitu mulai dari teks deskripsi, ada teks laporan, ada teks eksplanasi. Ketiga-tiga teks ini adalah sifatnya sama, yaitu melaporkan, tetapi mempunyai perbedaan masing-masing. Nah, ini yang anak-anak miliki materi yang kemarin. Materi hari ini yaitu menyimpulkan informasi laporan percobaan. Materi menyimpulkan informasi laporan percobaan itu jika kita lakukan, anak-anak mengikuti pelajaran ini nanti tentunya ada semacam senang. Oh begini ya, oh begini ya. Nah ini yang tentunya kalian nanti dapatkan, sehingga akan lebih memacu kalian untuk memahami materi menyimpulkan informasi laporan. Sebelum saya lanjutkan pada materi, tentunya anak-anak harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah mengikuti pelajaran jarak jauh, kamu diharapkan dapat mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan, terampil menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, dan hasil laporan percobaan yang didengar dan dibaca secara kritis, serta dengan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Menyimpulkan informasi laporan percobaan. Apa itu? Laporan percobaan membuat informasi penting bagi khalayak umum. Informasi tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan banyak orang. Sebagai pembaca, kamu dapat menyimpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Nah, sebelum anak-anak dapat menyimpulkan laporan informasi percobaan atau informasi laporan percobaan,
anak-anak tentunya harus tahu apa yang harus dilakukan. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan sehingga saya nanti bisa menyimpulkan informasi laporan percobaan yang saya ketahui. Nah, ini yang pertama, baca dengan seksama laporan percobaan. Baca dengan seksama. Membaca secara seksama ini tidak cukup satu kali di dalam memahami sebuah teks. Tentunya mungkin bisa 2 kali, mungkin bisa 3 kali, sehingga kalian tahu apa sih isi teks tersebut. Oleh sebab itu, langkah yang pertama, baca dengan seksama, dengan teliti laporan percobaan tersebut. Yang kedua, catat setiap informasi yang ada dalam laporan percobaan. Catat setiap informasi yang ada dalam laporan percobaan. Maksudnya di sini adalah anak-anak mencari kata kunci setiap kalimat demi kalimat. Setiap kalimat yang satu sampai kalimat yang terakhir, anak-anak bisa menentukan apa kata kuncinya. Sehingga dengan mudah kalian memahami, oh kalimat ini maksudnya begini. Nah, yang ketiga, setelah kata-kata kunci yang kalian temukan, maka kalian bisa membuat kesimpulan berdasarkan catatan-catatan tersebut dalam bentuk paragraf. Dari masing-masing kata kunci, masing-masing catatan penting tadi yang ditemukan dalam setiap kalimat, maka anak-anak bisa susun menjadi bentuk paragraf yang baru. Nah, hasilnya itulah yang kita namakan kesimpulan. Kesimpulan informasi laporan percobaan. Karena teksnya terkait dengan laporan percobaan. Baiklah anak-anak, untuk memudahkan, coba lihat akan oleh Bapak. Saya ambil satu teks. Venus. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan bumi. Venus adalah planet. Warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Konteks teks Venus, apa yang Bapak berikan tadi, langkah-langkahnya, pahami setiap kalimat demi kalimat. Baca dengan seksama, sehingga kalian nanti bisa menentukan kata kunci atau kata yang kamu anggap penting di dalam setiap kalimat. Ini adalah contoh teksnya. Baik, kita ikuti kelanjutannya. Sebelum kalian membuat kesimpulan, buatlah 2 kolom. Yang pertama, kolom laporan tentang Venus, karena teksnya judulnya Venus. Yang kedua, kolom yang sebelah kanan, catatan informasi, gunakan kata atau frase benda nomina seperti contoh yang Bapak berikan. Anak-anak paham ini, lihat ini, baca dengan seksama. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Saya beri warna merah, kata kuncinya adalah. Maksudnya apa? Kata adalah pada kalimat pertama itu mengandung pengertian planet Venus. Mudah bukan? Kata kuncinya adalah, berarti di sini menjelaskan tentang pengertian.
Venus sama besarnya dengan bumi. Sabri warna merah. Kata sama besarnya. Mengandung apa kata sama besarnya? Sama besarnya. Itu bisa kita asumsikan ukuran apa? Ukuran planet Venus. Karena teksnya, judulnya adalah Venus. Ukuran planet Venus. Kalimat yang ketiga. Venus adalah planet. Sama dengan kalimat pertama, bukan? Adalah. Yang ketiga adalah. Tetapi berbeda. Venus adalah planet. Maka adalah bisa kita katakan sinonim Venus. Berikutnya, warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Warnanya. Sabri warna garis merah itu. Warnanya. Ini kata kuncinya. Apa maksudnya? Warna Venus. Warnanya oranye. Kekuningan dengan beberapa kehitaman. Warna Venus. Berikutnya, Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus merupakan planet kedua. Planet kedua, saya beri garis merah. Kata kuncinya, planet kedua. Yang saya beri garis merah berikutnya adalah antara. Maksudnya apa di sini? Planet kedua itu bisa kita artikan urutan. Planet kedua, urutan. Antara itu bisa kita asumsikan dengan letak Venus. Antara Merkurius dan bumi. Ini kalimat berikutnya. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Ada kata mengedari. Mengedari, saya buat kata kuncinya. Apa maksudnya? Mengedari itu adalah periode orbit Venus. Periode orbit Venus 235 hari bumi. Kalimat berikutnya. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Berotasi. Nah, apa maksudnya? Rotasi Venus. Kalimat berikutnya. Venus sangat tua dan berbatu. Sangat tua. Apa maksudnya sangat tua? Usia Venus. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Langitnya. Apa itu? Langit Venus. Anak-anak tentunya masih ingat di atas tadi warnanya. Warna Venus. Langitnya oranye, langit Venus. Nah, ini adalah kata kunci yang sudah kalian temukan berdasarkan contoh yang Bapak berikan. Nah, dari kata kunci ini yang ada di kolom sebelah kanan, maka kita ikuti langkah berikutnya. Nah, dari kata kunci itu kita jadikan sebuah paragraf. Venus adalah planet kedua dari tata surya yang besarnya sama dengan bumi, berwarna oranye, kekuningan dengan beberapa kehitaman. Lama orbit 235 dan berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Sangat tua dan berbatu, langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Nah, asik bukan anak-anak? Ternyata membuat kesimpulan itu tidak sulit. Apa yang saya sampaikan kiranya bisa kalian terima. Demikian anak-anak cara menyimpulkan informasi laporan percobaan. Jadi sekali lagi di dalam menyimpulkan informasi laporan percobaan tentunya anak-anak bisa mengembangkan
bagaimana caranya kata kunci yang saya temukan. Sehingga nanti mudah untuk menjadikan sebuah paragraf. Menjadi kesimpulan. Kata kunci ini sebagai tolak ukur yang pertama. Di mana kalian menemukan dengan mudah kata kuncinya setiap kalimat demi kalimat, maka kalian akan mudah untuk menyimpulkan sebuah informasi laporan percobaan. Selamat berlatih ya. Mudah-mudahan sedikit yang Bapak berikan melalui pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak akan lebih bisa memahami, lebih mudah dengan jalan anak-anak cari teks tidak terlalu banyak, cari teks yang pendek, kalian berarti, oh ini kata kunci yang saya temukan ini. Jadi langkahnya anak-anak, satu teks kalian buat satu kolom. Ya, kolom pertama teks, kolom kedua kata kuncinya. Sehingga itu langkah yang paling mudah untuk kita lakukan. Tanpa dengan langkah-langkah seperti itu, kalian akan mengalami kesulitan. Mohon maaf, barangkali ada yang tanpa menggunakan itu, anak-anak bisa langsung mencari, langsung membuat, silahkan. Tapi bagi anak-anak yang mengalami kesulitan, langkah yang Bapak berikan ini akan memudahkan kalian di dalam membuat atau menyimpulkan informasi laporan percobaan. Selanjutnya, dari materi yang Bapak berikan, coba anak-anak kerjakan tugas berikut untuk bahan latihan kalian. Sejauh mana Bapak melihat apakah kalian sudah paham, sudah bisa untuk mengerjakan, maka tugas itu bisa kalian kirimkan melalui e-learning. Selamat belajar ya. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam proses pelajaran jarak jauh ini selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu. Ini saya berikan satu teks ya, sehingga kalian nanti bisa lihat, pahami dulu, baca dengan seksama, langkah-langkah yang Bapak berikan tadi silakan dibaca untuk memudahkan kalian mengerjakan. Sekian dari saya, tetap semangat anak-anak, Bapak selalu berdoa, mudah-mudahan apa yang Bapak berikan meskipun sedikit, ini akan menambah wawasan dan ilmu bagi kalian semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.